Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Magister Manajemen Rumah Sakit pada acara webinar. Yang pertama ini akan mempunyai judul tentang implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS, kebijakan pembiayaan dan dampaknya bagi rumah sakit. Pada pagi hari ini sampai siang nanti kita akan uh, ada narasumber dari Kemenkes Bapak Dr. Sunarto MKes dan ada pengantar diskusi nanti dari Dr. Hanefi Jasri dan saya Diah Dewi yang akan memandu acara webinar pada pada pagi sampai siang hari nanti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, khususnya Dr. Hanefi Jasri yang sudah bergabung di acara webinar implementasi kelas rawat inap standar, kebijakan pembiayaan dan dampaknya bagi rumah sakit. Bapak Ibu, kelas rawat inap standar merupakan kebijakan pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk standarisasi pelayanan rawat inap di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya KRIS, diharapkan setiap pasien yang mendapatkan layanan rawat inap memiliki standar fasilitas yang sama tanpa adanya perbedaan kelas layanan yang mencolok. Namun, dalam implementasinya terdapat tantangan dan permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah adanya rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tetapi tetap diwajibkan untuk menerapkan standar KRIS. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain siapa yang menjadi target utama dari kebijakan ini? Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi penerapannya? Bagaimana rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyesuaikan diri dengan kebijakan ini? Selain itu, permasalahan terkait pembiayaan dan klaim tarif KRIS juga masih menjadi perhatian utama bagi rumah sakit. Mekanisme klaim dan tarif yang diberikan kepada rumah sakit masih menjadi perdebatan, terutama mengenai keberlanjutan pembiayaan untuk menjaga kualitas layanan yang telah terstandarisasi. Baik, Bapak Ibu, webinar ini akan diisi narasumber yang sangat memahami tentang kebijakan KRIS, yaitu Bapak Dr. Sunarto MKes. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan atau pengantar diskusi dari Ketua Minat Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, Dr. Vijasri Mars Visqua. Apakah Dr. Hanefi sudah bergabung? Cek suara dulu, Pak Hanefi. Saya harus Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sebagai pengantar dari webinar ini, izinkan saya share screen ya. Ada beberapa poin yang uh, perlu kita sepakati bersama untuk diskusi webinar hari ini. Semoga menjadi sebuah webinar yang bisa bermanfaat ya, mengidentifikasi berbagai macam isu-isu dan juga persoalan dalam penerapan KRIS dan juga bagaimana solusinya, sehingga nanti dari webinar ini kita juga bisa menghasilkan sebuah kesepakatan bersama di tingkat rumah sakit ya, bagaimana penerapan KRIS dan bagaimana juga di tingkat pemerintah ya terkait dengan regulasi. Baik, Bapak Ibu. Ya, semoga screen saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sedang login. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Dok. Oh ya, baik, terima kasih.
Baik, jadi Bapak Ibu bagaimana implementasi dari KRIS ya, baik itu kebijakan, pembiayaan dan dampaknya bagi rumah sakit tadi sudah dihantarkan juga oleh Dewi ya yang menekuni terkait dengan pembangunan teknik pembangunan rumah sakit termasuk arsitektur rumah sakit ya. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail ya apakah ada isu-isu yang terkait dengan KRIS ya di samping dari aspek fisik ya, atau juga termasuk ke pembiayaan. Bapak Ibu, jadi kalau kita cermati kebijakan Kris memang sudah cukup lama ya digadang-gadang ya mungkin hampir 3 tahun terakhir ini dan sekarang dengan munculnya peraturan Presiden nomor 9 tahun 2024 ini akan diterapkan di mana akan menggantikan kelas 1, 2, 3 dalam bentuk satu standar fasilitas rawat. Kita ketahui bersama ada beberapa indikator-indikator untuk fasilitas rawat inap dalam Kris ya. Tapi yang paling penting ini yang saya cetak warna merah adalah tujuan KRIS itu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kualitas layanan rawat inap. Jadi layanan rawat inap di Indonesia, di seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota, itu kalau dirawat inap di KRIS itu minimal akan mendapatkan fasilitas yang sama, yaitu untuk menciptakan keadilan. Sehingga akan ada penyamaan standar layanan bagi seluruh peserta JKN ya tanpa menggunakan status mereka. Nah, untuk penerapan hal ini kita menghadapi beberapa tantangan implementasi. Yang pertama terkait dengan realisasi kebijakan KRIS ini ya. Memang saya sendiri sebagai salah satu pengurus pusat di Persi itu juga sudah pernah melakukan evaluasi ya kesiapan rumah sakit untuk implementasi KRIS dan hasilnya cukup siap ya. Tetapi untuk implementasi KRIS secara berkelanjutan itu perlu kita gali komitmen dan kesiapan rumah sakit ya. Apakah rumah sakit itu memiliki komitmen yang kuat ya karena terpaksa atau memang karena paham betul dengan tujuan dari KRIS itu yang nanti kita bisa bahas. Yang kedua adalah kapasitas rumah sakit termasuk tentang SDM-nya, infrastruktur dan sistem informasi untuk menjaga bahwa penerapan KRIS ini dari waktu ke waktu tetap baik ya secara ajak di mana kalau nanti ada perubahan KRIS, ada peningkatan standar itu juga bisa diimplementasikan. Dan tiga, mungkin ini yang akan juga dibahas dalam webinar ini adalah bagaimana mengembangkan komunikasi yang jelas dan terbuka antar semua pihak ya. Kita ketahui sendiri para pemain dalam kebijakan KRIS ya ada terkait dengan dengan DJSN, dengan BPJS, dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah sampai ke para pengelola rumah sakit ya itu perlu ada komunikasi yang jelas ya. Kita berharap komunikasinya tidak hanya satu arah tetapi juga dua arah ya. Terutama menjelaskan apa tujuan dari KRIS ya, indikator keberhasilan KRIS itu apa ya, apa saja risiko-risiko yang terkandung di dalam KRIS ya, bagaimana supaya KRIS itu tidak kontraproduktif dalam upaya meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi. Ya. Nah, secara spesifik ya terkait dengan KRIS yang terkait dengan standar-standar rawat inap, maka isu-isu pembiayaan. Kita bisa lihat ya isu-isu pembiayaannya itu kita bisa pahami bahwa untuk standarisasi Fasiankes terutama rawat inap itu merupakan investasi besar ya terutama di rumah sakit daerah, terutama yang saat ini rumah sakitnya secara fisik tidak sesuai ya. Yang kedua kita belum tahu ya skema pendanaan itu bagaimana, apakah dibiayai oleh pemerintah atau ada juga dari dana JKN dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah kesesuaian dari tarif INA CBGS dengan standar KRIS ya, apakah sudah sesuai atau Bapak Ibu itu yang kita berharap bisa kita bahas dalam webinar kali ini ya, semoga kita semua mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Baik, terima kasih Dr. Hanefi atas pengantar diskusi pada pagi hari ini. Kelihatannya memang di lapangan KRIS ini banyak sekali masih jadi favorit perbincangan ya, Dok ya.
Oh, sudah Dokter Hanefi sudah tidak join ya. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil kita menunggu Dokter Sunarto bisa bergabung dengan kita di sini, ada beberapa alumni yang kemarin yang tadi sudah kami hubungi, mungkin bisa kita saling sharing. Yang pertama mungkin saya akan menyapa dulu dari RSUD yang satu ruangan tuh RSUD mana, Mas? Udah provinsi NTB. Ada RSUD Provinsi NP. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ini yang join satu ruangan. Kelihatannya menunjukkan semangat dari RSUD di Provinsi NB ini untuk menyongsong kris. Ini joinnya karena semangat atau karena masih bingung ini Bapak Ibu? Mungkin bisa diceritakan dulu pengalaman Bapak Ibu untuk mulai menginisiasi program kris ini Bapak Ibu. Monggo. Izin Bu, terdengar suaranya? Ya, Terdengar Pak, monggo diperkenalkan ya Bapak dengan dokter atau Bapak ya, siapa gitu? saya dengan Dr. Adiwira dari bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Jadi untuk yang kris ini suatu yang menarik buat kita gitu. Jadi dari persiapan sebelumnya untuk di kris ini ada 12 kriteria ini kita sudah mulai mencicil beberapa saat yang lalu. Kemudian ini di Perpres nomor 59 tahun 2024 ini akan diberlakukan di Juni, sehingga kita ingin tahu dari kebetulan ini narasumbernya menarik bagi kami karena langsung dari beliaunya yang ini dari Kementerian Kesehatan Dr. Sunarto. Kemudian kebetulan kami juga di sini sedang ada Bapak konsultan rumah sakit kami yang join, sehingga tadi di sela-sela kita membahas tentang rumah sakit, kemudian kita melihat ada Zoom ini, kita break sebentar untuk ikut Zoom, Bu. Makasih Bu diadakan Zoom-nya, Bu. Yang sudah dilaksanakan di sana apa Bapak? Sudah perencanaan bangunan sudah ya Pak ya? Ya, jadi dari kami sebenarnya kalau dari perencanaan secara garis besar dengan 763 TT kita sudah hampir 10%-nya kalau dikonversi kelas 1 2 3-nya mungkin bisa menjadi untuk kris itu telah memenuhi. Cuma ada beberapa masalah terutama di bangunan yang masih kita cicil, Bu. Maksudnya misalnya tentang eh, nurse call kami yang ada rusak kita perbaiki lagi dan sebagainya. Jadi beberapa masih kita butuh perencanaan pembiayaan untuk perbaikan yang sedang kami kebut. Kalau ini jadi di tanggal 30 Juni. Kalau tidak jadi ya kita ingin dengar ini dari dari Zoom ini bagaimana ini pelaksanaannya, apakah sudah final di tanggal itu. Karena ini sedang kita berproses. Iya, berarti highlight-nya adalah bila terjadi beberapa rumah sakit itu nggak selesai nih di tanggal 30 Juni 2025 itu terus gimana gitu ya Pak, kelihatannya ya. Ya kurang lebihnya begitu Bu. Meskipun upaya ini kan sebenarnya untuk standarisasi tetap kita lakukan Bu ya. Karena untuk kepentingan pas juga sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi proses untuk memenuhi 12 kriteria itu kan butuh dana juga gitu. Yang harus dianggarkan gitu. Ya, kelihatannya memang utama ada di bangunan ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini Iya, kalau renovasi dari atau 12 bangun baru? kriteria ini terutama kan Bu, dari kita bangunan yang dan mengurangi tempat tidur. Ada beberapa luasan itu kan luasan dari kris itu kan dengan luasan tertentu gitu. Mungkin kami dari adanya kris ini mengurangi jumlah tempat tidur kita sejumlah 30 kurang lebihnya. Sedangkan kami rasio di NTB sendiri, rasio tempat tidur kami masih 0,7 Bu, belum 1. Jadi masih kebutuhan tempat tidur di rumah sakit di NTB ini masih kurang, masih masih perlu ditingkatkan dalam kondisi kris ini makin dikurangi lagi itu makanya kita mau dengarkan lah gitu. Dengan kondisi bangunan ada saat ini gitu. Bu. Ya, Bapak kalau boleh tahu tuh kan sekarang ini kita di RSUD Bapak punya 700 sekian tadi ya. Ada kelas 1, 2, 3 kan untuk di awal. Lalu untuk kris ini berarti dikonversi begitu saja atau dari yang kelas 3 aja yang dikonversi jadi kris, Pak? Yang kami konversi kelas 1 2 3 Bu. Izin di kelas 1 Oh, kami 1, 2, isi 3. ya isi itu
isi 2, kemudian di kelas 2 kami memang isinya 3. Di kelas 3 sendiri kami di bangunan baru ada yang kami sudah kami modifikasi yang isinya tidak lebih dari yang isinya cuma 2. Jadi kelas 3 kami ada variasinya Bu, ada yang isi 2, ada yang isi 4 begitu. Ada yang beberapa isi 6. Yang isi 6 itu yang kita hilangkan jadi isi 4 sehingga menghilangkan sejumlah 30 tempat tidur. Cuma masalahnya kalau di rumah sakit kami mungkin ke total tempat tidur kami jadinya masih di atas 700 ya. Tetapi masalahnya di NTB secara umum karena kita biasanya keliling juga Bu dengan Persi sebesaran dari bangunan itu kemudian dengan adanya kris ini akan menghilangkan banyak tempat tidur. Yang kita ketahui sendiri banyak yang belum memenuhi standar 12 kriteria itu, Bu. Jadi itu menjadi tantangan secara umum di rumah sakit di wilayah NTB begitu. Kalau di kami ya berkurangnya sekitar 30 tempat tidur, tetapi fasilitas lain untuk 12 kriteria itu harus kita anggarkan khusus gitu. Oke, ya. Oke, Pak. Terima kasih atas sharingnya. Mungkin nanti lebih detail beberapa pertanyaan kita bisa langsung ajukan kepada Bapak Dr. Sunarto. Tanya ini ada grup dari Pertamina ya, Mas, yang jumlahnya cukup banyak. Mungkin ada yang bisa kita mulai diskusi dari grup Pertamina, bagaimana menghadapi kris ini, lalu strateginya apa, kendala apa, mungkin Bapak Ibu dari grup Pertamina. Oke, kalau belum, mungkin kita menuju ke Ibu Asri ya, sebagai wakil dari RCDIY, Asosiasi Rumah Sakit Swasta di DIY. Ini isu-isunya apa ini yang dibahas di rumah sakit swasta di DIY, Bu Asri? Monggo, Bu Asri. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Senang banget ketemu lagi dengan teman-teman dari UGM MMR ya. Jadi memang untuk implementasi seperti yang tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Hanefi terkait dengan tujuan baiknya dari kris ini adalah untuk menciptakan keadilan juga pemerataan kualitas di rawat inap begitu. Namun memang ini juga terjadi untuk sedikit banyak dampak yang nantinya kita harapkan ini bisa kita bahas begitu tentang aksesibilitas, karena kalau tadi di NTB disampaikan ada beberapa ruang yang kemudian hilang, ini ternyata juga terjadi cukup bisa kita petakan nanti di DIY, di mana yang areanya mungkin jauh lebih artinya lebih secara aksesibilitas mestinya bisa lebih kita pertahankan. Namun di DIY sendiri untuk beberapa rumah sakit yang masih belum bisa untuk memenuhi, pada akhirnya nanti akan mempunyai dampak untuk pengurangan di tempat tidur. Dan ini akan berdampak juga dengan aksesibilitas di daerah-daerah tertentu yang sudah kami petakan kemarin di Kulon Progo dan Gunung Kidul begitu. Jadi bagaimana nanti dari dampak kebijakan ini ke depannya terkait dengan transformasi tentang aksesibilitas bagi masyarakat. Kalau tadi sudah disampaikan untuk menciptakan keadilan, kita berharap bahwa akses ini akan tetap ada untuk teman-teman masyarakat di seluruh area dimanapun berada di Indonesia. Kemudian tentang pokok berikutnya yang tadi juga disampaikan Dr. Hanefi tentang tantangan implementasi realisasi kebijakan tentang komitmen rumah sakit. Sebenarnya untuk semua standar yang memang sudah diciptakan atau disusun begitu, rumah sakit pastinya akan ikut berkontribusi dalam implementasinya, karena mau terpaksa atau tidak pemahaman dari rumah sakit ini adalah merupakan suatu keharusan. Namun saat ini yang menjadi kendala Bu Dewi, karena kami melihat bahwa regulasi yang mengiringi dari regulasi kris ini masih belum tampak jelas begitu, terkait dengan nanti seperti apa aturan yang akan berlaku dalam implementasi kris, termasuk ada sedikit kekhawatiran dan nanti juga perlu kita diskusikan dengan narasumber tentang PMK 40. Apakah ini nantinya akan menjadi isu yang juga akan ditempelkan dalam implementasi kris?
Nah, ini juga akan lebih berat lagi nantinya kalau misalnya dari implementasi KRIS ini didampingkan langsung dengan PMK 40 secara mendetail begitu. Kemudian juga berkaitan dengan seperti apa nanti skema kerjasama dengan BPJS untuk layanan rawat inap ketika satu rumah sakit sudah mendedikasikan misalnya 40% sesuai dengan standar. Apakah 60%-nya kemudian tidak bisa digunakan untuk layanan BPJS atau seperti apa? Karena di angka 40% ini pun rumah sakit swasta terutama masih cukup bekerja keras untuk bisa mencapai angka tersebut. Dan kami berharap bahwa nantinya ARSI bisa mendampingi dan mengawal untuk teman-teman rumah sakit anggota untuk bisa menuju di tanggal 30 Juni nanti implementasi KRIS. Nah, kalau ternyata nih Bu Dewi, ternyata tidak bisa untuk sampai pada titik itu, apakah ada relaksasi terkait dengan hal ini? Karena sekali lagi aksesibilitas ini akan jadi sangat berkurang begitu untuk masyarakat yang selama ini sudah ikut dalam pelayanan tiba-tiba langsung kemudian berhenti begitu saja. Dia harus pindah ke fasilitas yang lain atau seperti apa. Kemudian juga tentang regulasi mengenai tarif. Karena kita masih bertanya-tanya nih Bu Dewi, belum muncul juga hilalnya tarif yang akan dipakai itu yang mana begitu, single tarifnya yang mana, mau dibawa ke kelas berapa begitu. Karena investasi rumah sakit tadi dari RSUD saja menyampaikan sudah cukup luar biasa, apalagi swasta yang dalam hal ini bergerak sendiri begitu ya, pendanaannya kita cari sendiri dan memang KRIS ini muncul di era COVID, kemudian diikuti dengan resesi ekonomi yang kemudian mengiringi pertumbuhan di negara kita. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya teman-teman rumah sakit ini bekerja keras untuk menuju ke pemahaman dan juga ya mau tidak mau harus mau dengan regulasi ini. Tapi bagaimana nantinya dampak untuk masyarakat dan rumah sakit, apakah sudah dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam rangka penyusunan regulasi ini. Termasuk regulasi tentang premi. Premi ini mau ke arah mana begitu? Mau ke kelas berapa? Apakah kemudian ada pertimbangan mengenai dampak kemampuan dari masyarakat untuk pembayaran di premi tersebut? Dan juga apakah peminatan untuk premi jaminan kesehatan nantinya ini akan lebih baik daripada yang saat ini? Karena gagal bayarnya sekarang saja sudah cukup tinggi. Kalau preminya mau dinaikkan, apakah ini cukup diminati nantinya? Dan juga apakah resiko gagal bayar dari masyarakat ini sudah terpetakan? Bagaimana? Karena ini nanti yang akan menjadi aspek pendanaan bagi rumah sakit. Jadi ketika rumah sakit sudah bekerja keras untuk memperbaiki KRIS-nya, tapi ternyata pembiayaannya macet nih. Apalagi sekarang trending topiknya adalah pending claim. Jadi artinya ini juga akan membawa dampak pada cash flow rumah sakit. Jadi di depan sana sebenarnya sudah ada beberapa hal yang kami takutkan tentang akan banyaknya rumah sakit yang kolaps karena kondisi ini. Nah, bagaimana nantinya pemerintah melihat ini? Karena peran swasta dalam hal ini juga tidak kecil, apalagi sejak COVID kita tahu bahwa kolaborasinya sudah cukup baik begitu. Apakah kemudian terlepas begitu saja ketika ada fenomena seperti ini? Ini yang kedua, Bu Dewi. Kemudian yang berikutnya, saya masih titip sekalian ya Bu Dewi, karena ini ada Ini nanti beberapa. kebetulan Bu Asri, Pak Sunarto sudah rawuh ini, jadi Oh iya, nanti siap. Baik. iya Bu Asri bisa langsung nanti penanya pertama saya berikan kepada Arsi DIY. Siap. Baik, Bu Dewi. Karena tadi pagi saya sudah ditelepon juga dengan Pak Ketua ya, titip pertanyaan untuk Bapak Sunarto gitu Bu Asri. Oke, baik. Siap, baik. Saya Terima kasih putus Bu dulu Dewi. ya Bu Asri ya. Ya, nanti ini kita diskusi kembali. Bapak Sunarto, selamat datang. Selamat pagi Bapak. Suara saya sudah kedengaran, Pak? Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Dr. Sunarto. Ya, pagi. Saya kira tadi diskusinya masih lama, makanya saya pergi dulu. Oh, enggak dong. Ini kan dokter sudah ditunggu ini. Baik. Penggemarnya sudah luar biasa banyak. Izin Bapak, akan mulai untuk sesi Bapak. Sebelumnya
izin saya menyampaikan kepada Bapak Ibu profil Dr. Sunarto MKes. Beliau adalah Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Beliau ini sudah mulai berkecimpung di masalah kesehatan dari tahun 99. Jadi beliau sudah sangat memahami tentang sistem kesehatan di Indonesia. Dan kebetulan di tempat beliau juga untuk masalah kris ini digodok dan diimplementasikan gitu. Ya, mungkin kita bisa mulai saja, Dr. Sunarto. Waktu untuk Ya, dokter nanti sekitar 35 menit paparan dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Ini list pertanyaan diskusinya sudah luar biasa banyak, Dok. bahaya. Yuk, oke. Iya, monggo bisa dimulai ya, Dok ya. Silakan, Ya, baik. dokter. Ya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sebenarnya, eh, sebentar. Oke. Ya, sebenarnya materi saya ini tidak terlalu banyak yang baru ya, yang memang sehari-hari saya pakai untuk menjelaskan tentang program KRIS ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pihak dari UGM yang sudah menginisiasi webinar ini, dan selamat pagi kepada seluruh peserta webinar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto sehari-hari dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, di mana salah satu tugas fungsi kami adalah mengatur tentang tata kelola layanan JKN di rumah sakit. Jadi gitu. Jadi di Kemenkes itu yang mengurusi tentang BPJS ataupun JKN itu ada dua ya, Bapak Ibu. Ada Pusat Pembiayaan Kesehatan di Badan Pengembangan, sekarang ada di bawah Sekjen karena kepala pusat. Nah, satu lagi di Direktorat Tata Kelola Pelayanan ya. Jadi memang kalau di Pusbikes itu lebih mengurus kepada pembiayaannya, satuan harga, case mix-nya dan sebagainya. Kalau kami lebih pada tata kelola governance-nya, governance layanan BPJS. Baik, saya mulai kris ini bahwa sebenarnya ini juga merupakan amanah dari Undang-Undang 40, kemudian diteruskan ke Perpres 59 tahun 2024. Di pasal 103B ayat 1 bahwa penerapan KRIS pada pelayanan rawat inap dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Nah, perlu kami sampaikan begini bahwa kamar rawat inap standar ini saat ini memang kalau di undang-undang dan di PP, di peraturan presiden itu seolah-olah memang hanya ditujukan untuk peserta BPJS, gitu ya. Tetapi sebenarnya kami juga sekarang lagi menyusun peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan rumah sakit, dan kedepannya memang bahwa kamar rawat inap standar ini menjadi kelas tersendiri, standar kamar rawat inap tersendiri. Jadi gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau ke hotel, Bapak Ibu kan kalau pilih kamar standar, deluxe gitu ya, VIP gitu. Nah, nanti kamar rawat inap di rumah sakit, seluruh rumah sakit, baik yang bekerja sama dengan BPJS atau tidak juga begitu. Ada kamar rawat inap standar dan tidak ada di bawah standar. Jadi inilah yang paling standar. Jadi yang standar tuh ini. Hanya ada dua tipe nanti ke depannya, bahwa ada yang standar dan tidak standar. Tidak standar itu bukan berarti di bawahnya kamar rawat inap standar, tetapi bakal berada di atasnya. Ya, jadi itu yang perlu kita sama-sama pahami. Dan satu lagi bahwa 12 kriteria rawat inap standar itu sebenarnya bukan dibuat baru khusus untuk ini gitu loh. Tapi ini sudah merupakan sesuatu itu yang sudah merupakan standar rawat inap atau kamar rawat inap yang selama ini ada. Mungkin beberapa perubahan saja, misalnya tentang penempatan kamar mandi, karena itu kami upgrade ya, seperti itu. Jadi seperti kalau mungkin dari kriteria pertama tentang komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas tinggi, itu bahasa awamnya adalah bahwa dinding-dinding ruangan itu mudah dibersihkan, seperti itu. Permukaannya licin, gitu ya. Jadi tidak yang berdasarkan berbahan gipsum, disekat-sekat, tidak yang seperti itu. Kemudian ventilasi udara. Ventilasi udara tidak diartikan bahwa setiap rumah sakit harus punya air conditioner, tidak. Tetapi kita menekankan bahwa udara itu berganti, minimal
6 kali pergantian per jam. Berarti ini rawat inap biasa, bukan rawat inap intensif, bukan isolasi. Dari penjelasan ini kita udah tahu bahwa kris ini nanti dikenakan pada rawat inap yang biasa, ruang rawat inap biasa. Pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan kita memakaikan asumsi bahwa seluruh kamar-kamar rawat inap itu memiliki pencahayaan yang bagus pada saat siang ataupun sesuai kebutuhan pada saat pasien ingin istirahat. Pencahayaan ruangan itu diatur, misalnya kalau siang itu minimal itu 250 lux gitu ya. Ini bisa diartikan kalau mataharinya cukup tanpa lampu itu terang. Dokter bisa melakukan tindakan dengan jelas. Kalau kurang dari 250 lux, tambahkan dengan alat penerangan tambahan. Tetapi ada catatan kalau pasien ingin istirahat, itu maksimalnya itu 50 lux. Seperti itu. Bukan gelap gulita sama sekali kayak kita di rumah. Tapi rumah sakit harus punya lampu yang cukup untuk penerangan 250 lux dan juga lampu yang mengatur maksimal sampai 50 lux. Kelengkapan tempat tidur. Apa yang paling penting dari sebuah kamar tidur di rawat inap? Yaitu sekitar kamar tidurnya pasien, tempat tidurnya pasien, harus ada colokan listrik dan harus ada nurse call. Kita tidak mengatakan tempat tidur itu di atasnya harus terpasang bedhead yang bagus. No. Harus ada colokan listrik. Kenapa perlu colokan listrik dan minimal 2? Itu untuk alat-alat yang dibutuhkan oleh pasien, bukan cas HP. Itu ya, misalnya tiba-tiba pasien sesak nafas, perlu nebulizer, tidak perlu dia didorong ke ruang tindakan, bawa saja alat nebulizer, colokan di sana. Atau pasien tiba-tiba harus butuh EKG, atau apa saja, dan dia tuh harus ada. Nurse call. Nurse call di sini, kita tidak mengatakan bahwa itu harus two ways atau one ways. Yang penting, ketika pasien butuh nurse, ya butuh perawat, itu bisa dipanggil. Jadi panggilnya bagaimana? Itu mekanisme di rumah sakit. Apakah memakai bel yang bisa menimbulkan keributan? Tentu dihindari. Yang paling penting kan ketika pasien memencet tombol, kita tahu ini kamar berapa dan tempat tidur yang mana. Seperti itu. Kemudian nakas. Nakas ini penting Bapak Ibu. Nakas itu lemari kecil di samping tempat tidur. Kita tidak mengatakan harus terbuat dari ini, harus pintunya tertutup atau tidak, tetapi nakas yang dilengkapi dengan rak gitu ya, dilengkapi tempat. Jadi untuk apa Bapak Ibu? Untuk meletakkan kebutuhan pasien secara terbatas. Ya, terbatas, misalnya obat-obatannya, apapun peralatan pribadinya seperti itu. Temperatur ruangan. Di sini juga yang ditekankan adalah bukan AC-nya tetapi suhu 20 sampai 26. Apakah rumah sakit harus memakai AC? Tidaklah. Kalau untuk daerah-daerah di pegunungan, ya dataran tinggi, itu suhunya diatur sedemikian rupa. Ruang rawat inap dibagi laki-laki, perempuan, anak-anak, infeksi, non-infeksi. Ini juga yang harus kita perhatikan, dan ini sudah sepengetahuan kita bersama bahwa ruang rawat inap tuh ya nggak mungkin satu kamar tuh ada laki-laki, perempuan, kecuali rawat inap anak. Nah, boleh satu koridor tuh laki-laki semua, satu koridor untuk perempuan semua yang beberapa kamar itu. Tapi kalau rumah sakit susah mengatur itu, berarti diatur per kamar. Dan itu sifatnya fleksibel. Itu yang kami penting. Bahwa di kamar itu laki-laki dan perempuan terpisah. Tempat tidur maksimal 4. Ya. Mengapa tempat tidur maksimal 4, Bapak Ibu? Karena di kamar itu ada satu kamar mandi. Perhitungan kami mengatakan bahwa satu kamar mandi itu memang layaknya optimalnya dibagi untuk 4 orang pasien. Kalau 6 orang pasien itu mungkin akan menimbulkan antrian yang cukup panjang untuk itu. Nah, bagaimana kalau kamar itu kecil? Ya tidak usah dipaksakan 4, 3. Boleh 2 nggak? Boleh. Boleh 1 nggak? Boleh. Kamar tidur itu 4 dengan jarak 1,5 meter antar tempat tidur. Dan kalau tempat tidurnya itu berdempet dengan dinding, itu diberikan celah gitu loh. Jadi jangan lengket di dinding. Sebenarnya syarat-syarat kayak gitu kan simpel ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah bisa memahami kalau kita tenaga keperawatan, tenaga medis, bahwa kalau kita periksa pasien tentu kita kebanyakan di Indonesia itu mengambil posisi sebelah kanan. Sehingga kalau yang tempat tidur sisi kanannya itu adalah dinding, mungkin sebaiknya sisi kanan itu taruh nakas gitu loh, sehingga dokter bisa berada di tempat itu. Jadi memang
sampai ke kriteria 8 ini, itu kita melihat bahwa itu sesuatu yang mungkin kita sebut yang biasa gitu ya, yang biasa-biasa aja. Mungkin Bapak Ibu akan protes ke saya mengenai nurse call gitu ya, tapi menurut saya itu kebutuhan pasien. Seperti itu. Kalau standar ke-9 itu tentang tirai, itu malah udah sehari-hari kita lihat bahwa ya tirai itu ya bisa lengket ke plafon, bisa juga ada jarak, bisa juga ada jarak dari plafon. Bisa juga minimal dari lantai itu berapa? Kami sebut 30 cm plus minus 5 cm. Jadi 25 sampai 35 cm. Kemudian kamar mandi di dalam ruang rawat inap itu ya kamar mandi biasa dengan aksesibilitas pintu yang bisa lewat kursi roda. Gitu ya. Kemudian lantai tidak licin pada tempat-tempat yang basah seperti di bawah shower. Dan yang terakhir adalah outlet oksigen. Nah, ini yang paling banyak keluhan. Sebenarnya Bapak Ibu di standar akreditasi pun kita itu dari dulu ya, kebetulan saya juga berkecimpung di mutu layanan, bahwa kita juga memang merasa bahwa kamar-kamar rawat inap yang masih ada tabung oksigen segala macam itu beresiko terhadap keselamatan pasien dan akan menyulitkan terhadap pencegahan infeksi gitu ya. Kita nggak bisa tahu itu tabung oksigennya dari mana. Nah, outlet oksigen ini tujuannya adalah bahwa di ruangan itu jangan ada tabung oksigen. Kita nggak mengatakan rumah sakit harus punya generator oksigen. Bisa saja oksigen itu dikumpul pada satu tempat, kemudian dialirkan ke ruangan-ruangan. Memang pasti harus membuat pipa-pipa saluran oksigen ke sana. Dan outlet oksigen itu dilengkapi dengan humidifier, flow meternya. Jangan sampai 100 tempat tidur, itu flow meternya itu hanya 50. Dengan asumsi, ya pasien kami kan kurang dari 100%, Pak. Nggak bisa seperti itu. Ya, teman-teman jangan memakai asumsi seperti itu. Tetapi intinya saya ingin mengatakan bahwa 12 kriteria itu, inilah kriteria-kriteria yang kita merasa bahwa pasien akan lebih layak dirawat di tempat yang memenuhi kriteria ini. Ya, lebih baik kondisinya. Ya, tidak padat, kamar mandinya tidak harus di luar dan sebagainya. Kemudian alokasi Bapak Ibu. Dari penjelasan 12 kriteria itu, sudah kita bisa asumsikan bahwa alokasi 60% untuk rumah sakit pemerintah dan 40% rumah sakit swasta, itu adalah alokasi minimal. Boleh nggak lebih dari 60, boleh nggak lebih dari 40, is okay. Tetapi ini minimal dan ini adalah alokasi untuk rawat inap biasa. Sehingga tidak perlu dihitung bareng dengan ICU, rawat inap bayi, ya. Kemudian apalagi rawat inap jiwa, yang pasien jiwa itu jangan dihitung standar-standar seperti itu. Ya, isolasi yang hitung. Jadi kalau dia punya 200 bed di SK-nya 200 bed, buang dulu 10% yang intensive care, mungkin 5 ruang rawat inap isolasi bayi buang dulu, sisa mungkin 160, dari 160 itulah dibuat 40%, 60% untuk itu. Nah, ini sekarang yang sering dibahas bareng bahwa ini akan mengurangi akses, tadi saya juga sempat dengar ya. Ya, bisa ya, bisa tidak, Bapak Ibu, tapi perlu dipahami bahwa kita harus menghitung berapa sih kehilangan tempat tidur misalnya. Kami sudah menghitung ya bahwa dengan komposisi yang seperti ini, rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia ini itu akan kehilangan sekitar 10% dari tempat tidurnya. Ya, 10%. Kalau rumah sakit swasta kehilangan mungkin sekitar 7,5 sampai 8% tempat tidurnya. Jadi tidak terlalu banyak juga. Karena memang rawat inap kita itu didesain tidak bornya itu sampai 100%. Jadi bor kita itu 80% kita udah katakan wah itu udah optimal banget. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan nanti. Nah, kalau hitung dari rumah sakit Bapak Ibu, eksklusinya kalau per rumah sakit pertama bergerak dan lapangan itu kita nggak hitung, sehingga yang berpotensi untuk mengikuti kris ini, baik ini saya nggak tulis kerjasama dengan BPJS berapa ya, itu sekitar 3.148 rumah sakit. Nah, ini Bapak Ibu saya sajikan data dari RS Online. Apa itu RS Online? Jadi rumah sakit itu sebenarnya kita lengkapi dengan aplikasi-aplikasi supaya rumah sakit mengisi di RS Online-nya. Yang diisi itu adalah berapa tempat tidur yang mereka sudah punya outlet oksigen, berapa tempat tidur. Nah,
Sampai ini kemarin waktu kami tarik datanya itu adalah data di awal di pertengahan Februari itu yang kita tarik. Jadi masih banyak rumah sakit yang belum isi kelengkapan mereka itu di kris. Ini jangan diasumsikan bahwa rumah sakit tidak siap ya. Tapi kita sebut bahwa memang rumah sakit harus update datanya di RS Online. Kami menyebut yang biru-biru, yang ungu itu yang tidak mengisi itu alias tidak update. Bukan dia kosong. Artinya kami melihat tahun lalu isinya angkanya segitu, tahun sekarang dia belum update dan belum ada konfirmasi update ke kami. Nah, kalau dari Bapak Ibu lihat hasil pengisian rumah sakit online, rumah sakit yang sudah memenuhi itu mendekati hampir 700 rumah sakit lebih. Jadi 415 di swasta, yang ke pemerintah itu 303. Saya geser sedikit. Saya geser berarti yang dari kanan, seluruhnya memenuhi. Seluruhnya memenuhi itu ada swasta itu ada 711 ya. Kemudian yang 193 itu ada di rumah sakit pemerintah, sehingga 904 rumah sakit sudah mengimplementasikan seluruh kriteria KRIS. Kemudian ada 743 rumah sakit implementasinya itu pada 12 kriteria, tapi ada yang belum selesai sehingga dia tidak bisa masuk ke kelompok yang pertama saya sebutkan ini. Sorry. Ini kenapa tiba-tiba tim saya isinya terbalik ya, biasanya ini duluan. Nah, jadi kelompok kedua ini itu ada 1 atau 2 kriteria yang dia tidak memenuhi, yang dia tidak penuh gitu ya. Dia sudah mengerjakan 12 kriteria tapi ada yang tidak lengkap, yang artinya memenuhinya secara bertahap. Dan kemudian kelompok ini ada sekitar 700-an, itu 1 atau lebih kriteria yang sama sekali mereka belum kerjakan. Misalnya kelompok ini rumah sakit misalnya ada 100 tempat tidur, 100-100-nya nggak ada outlet oksigen, itu akan masuk di sini. 100-100-nya tidak ada nurse call, akan masuk di grup 1. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat rumah sakit yang standby itu cukup lumayan ya. Kemudian yang bertahap ini kita harapkan bertahap di akhir Juni atau di awal Juli itu semua bisa dilakukan bertahap. Nah, dari rumah sakit yang mengerjakan secara bertahap itu ada 4 kriteria yang paling besar yang belum selesai. Outlet oksigen, kelengkapan nurse call, ya, dan kelengkapan tempat tidur berarti ya. Kemudian nurse call-nya tapi yang paling concern. Kamar mandi standar aksesibilitas masuk kursi roda dan tirai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa isu mengenai kamar mandi di kamar itu sebenarnya bukan 4 kriteria terbesar yang jadi problem. Malah yang jadi problem ada kamar mandi tetapi pintunya kecil. Ya biasa itu harus diperbaiki bagaimanapun. Ya nggak bisa kita bangun rumah sakit dengan standar kamar mandinya itu nggak bisa dilewati kursi roda, itu nggak mungkin. Mau tidak ada KRIS pun akreditasi juga bakal akan mengutak-atik ini. Ya biasa bahwa pasien harus punya akses masuk ke kursi roda, ya begitu. Kemudian harus ada pegangan untuk pasien, handrail. Tapi handrail itu tidak perlu di seluruh dindingnya kamar mandi, tapi pada daerah-daerah tertentu. Daerah toilet, daerah kalau kamar mandinya ada wastafel gitu. Ya seperti itu. Dan lantainya usahakan kering untuk daerah-daerah yang basah atau shower. Kalau lantai kering itu bisa, Bapak Ibu bisa bikin lapisan karet, ya seperti kalau kita ke hotel ada bathtub itu supaya nggak licin dikasih tuh lapisnya. Nah, untuk kelompok satu lagi tentang kelompok-kelompok rumah sakit yang ada 1 atau lebih kriteria yang sama sekali belum selesai. Nah, sama yang paling banyak outlet oksigen. Jadi kalau Bapak Ibu baca yang sebelah kanan, ini kita bisa katakan ada 364 rumah sakit yang sama sekali tidak ada outlet oksigen di tempatnya. Nah, ada 355 yang nurse call-nya tidak ada. Gitu loh, ya, yang tidak ada ini, bukan pemenuhan yang berhak, yang tidak ada. Yang mereka harus mengadakan secara lengkap lagi. Kalau kita kumpulkan rumah sakit yang sedikit ini ada sekitar di 79 rumah sakit. Ini 79 rumah sakit inilah yang ada 9 sampai 12 kriteria yang sama sekali belum mereka kerjakan. Jadi mereka hanya mengerjakan berapa kriteria? 1 sampai 4.
Ini di 79 rumah sakit. Dan kami ada data rumah sakitnya. Jadi makanya kami punya target nanti di 30 Maret kami minta Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi itu melakukan validasi. Berapa sih berapa sih rumah sakit yang sudah bisa berada di kelompok yang menyeluruh tadi. Atau berapa yang dari kelompok 3 ini sudah mulai berkurang. Nah, ini tadi yang Bapak Ibu yang saya tadi sebutkan, kehilangan tempat tidur estimasi bahwa kita akan kehilangan 11,5% untuk rumah sakit pemerintah. Jadi seperti itu, swasta itu sekitar 9,4%. Jadi nanti kita akan data ulang lagi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menyiapkan ini? Kita sekarang lagi mendorong Permenkes kita itu supaya lebih cepat selesai. Jadi kalau dulu daerah kan suka mengeluh ke kami tuh bahwa mereka nggak punya regulasi selain kayak Dirjen Yankes. Sekarang kita dorong Permenkes tentang implementasi KRIS. Ini mudah-mudahan akan segera selesai. Nah, bagaimana pemantauannya Bapak Ibu? Kita sekarang kemarin sudah memberikan surat edaran Dirjen Kesehatan Lanjutan ya untuk rumah sakit itu kabupaten kota, provinsi dan provinsi untuk melakukan validasi data. Dan kita akan menarik datanya itu pada tanggal 30 Maret nanti. Jadi mungkin di awal April kalau Bapak Ibu ingin menanyakan kesiapan mungkin kami lebih mempunyai data yang lebih valid. Kami menghimbau kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota itu segera melakukan validasi-validasi ke rumah sakit sehingga kita tahu kondisinya seperti apa. Kalau ada kabupaten kota atau dinas kesehatan provinsi yang tidak melakukan validasi sama sekali, mungkin kami akan mengevaluasi keberadaan dana alokasi khususnya. Karena ini adalah program pemerintah yang harus kita sama-sama jalankan. Jadi bagaimana rumah sakit harus melakukan tahapan-tahapan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, itu kita pastikan rumah sakit melakukan perhitungan yang baik, ya, dan sama terhadap pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan. Ini validasi data, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan. Ini tadi tentang Permenkesnya, nanti Permenkesnya kira-kira batang tubuhnya seperti ini, dan kami akan memberikan lampirannya. Kalau peran perguruan tinggi berkaitan dengan misalnya hari ini diskusi webinarnya UGM. Teman-teman bisa melakukan implementation research ya, kajian-kajian bagaimana before and after pada beberapa rumah sakit yang sekarang sudah menjalankan KRIS ya, seperti itu. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan KRIS itu seperti apa? Tadi pada pembicaraan yang pertama saya dengar tentang tarif gitu ya, tentang tarif Bapak Ibu. Kita pada tahap yang paralel ini. Jadi sebenarnya kita ada 3 produk. Satu, KRIS. Kedua adalah tentang single tarif yang sekarang kami lagi buat dari Inasi Bijis. Inasi Bijis akan berpindah menjadi IDRG. I-nya itu Indonesia. Jadi IDRG. Kemudian yang rujukan berbasis kompetensi yang ada di PMK 16. PMK 16 itu punya rentang peralihan itu sampai ke November 2025 ini. Jadi 3 produk ini akan dijalankan berbarengan. Mungkin KRIS yang di awal tahun pertengahan ya di 1 Juli kita akan kejar single tarif yang IDRG dengan teman-teman Pusbikes nanti DJSN itu ya. Kemudian satu lagi ya tentang layanan-layanan dengan sistem rujukan berbasis kompetensi berdasarkan Permenkes nomor 16 2024. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu Moderator. Sekali lagi terima kasih acaranya dan mudah-mudahan ini bisa kami gunakan sebagai media sosialisasi untuk implementasi KRIS kepada seluruh stakeholder yang berkenaan dan berhubungan dengan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunarto atas paparannya dan lebih jelas ini buat kami. Kita ada sesi tanya jawab ya, Dokter. Ini ada pertanyaan yang sudah saya kumpulkan kebetulan hampir sama, Dok. Yang pertama adalah
untuk skat, tadi kan dijelaskan tidak pakai gipsum atau sekat harus licin. Itu berarti apakah asumsinya kita harus menggunakan material bata atau bata ringan begitu, Dok? Atau kita boleh pakai gypsum kalsipot tetapi finishingnya dia betul-betul bisa mudah dibersihkan dan tidak berpori gitu, Dokter? Ya, langsung ya. Jadi Monggo. di porositas ini kita nggak menentukan materialnya karena memang yang kita butuhkan tuh permukaannya, jadi gitu loh. Jadi kalau memang mau pakai gipsum ya, ini saya nggak mengatakan standar dari kami ya. Ya teman-teman usahakan apakah memakai wallpaper yang mudah dibersihkan segala macam untuk itu. Jadi yang penting porositasnya itu tidak banyak ya dan tidak besar. Sehingga ukurannya saya sering ditanya dulu, apakah ada ukuran porositas yang nggak mungkin lah kita ambil loop untuk ngukur-ngukur itu ya. Tapi kita kalau basah kita lap bersih. Kalau ada noda darah kita lap juga bisa hilang. Gitu sih, Ibu. Baik, Dokter. Lalu yang pertanyaan berikutnya itu adalah masalah kamar mandi akses ya. Jadi kalau pertanyaannya begini, untuk disosialisasi dari Kemenkes ini kan konsentrasinya kepada akses kursi roda. Jadi kursi rodanya itu bisa masuk ke kamar mandi. Sedangkan kalau yang di PMK 40 ini kursi rodanya bisa muter. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan Kemenkes ini yang penting masuk dulu pasien bisa masuk mandi dengan nyaman ataukah kita sudah harus pakai dimensi kamar mandi yang untuk difabel ya? Kalau kursi rodanya bisa muter di dalam itu, Dokter. Jadi kalau kamar rawat inap standar ini, Bapak Ibu, eh, itu adalah kamar rawat inap yang aksesibilitas yang kursi rodanya bisa masuk ya. Karena memang kami memahami ya, ini namanya juga kamar rawat inap standar. Sehingga memang apakah seluruh orang sakit itu adalah difabel ya? Enggak juga ya Bapak Ibu. Tapi pemahamannya adalah kursi roda bisa masuk, kemudian pasien bisa bergerak di dalam. Jadi waktu masuk kursi roda tidak perlu pasien itu harus dipapa-papa ke kamar mandi. Apakah kursi roda bisa berputar atau tidak untuk kamar rawat inap standar ini kita tidak mensyaratkan itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai pasien itu harus digotong rame-rame untuk taruh ke toilet gitu ya. Karena juga nggak bagus ya Bapak Ibu. Jadi dorong saja mungkin oleh yang jaga atau oleh perawat satu orang bisa dorong ke dalam dan masuk duduk di toilet, kemudian mundur keluar seperti itu. Mungkin itu, Baik, Bapak Ibu. siap. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari Dokter Prabata. Yang pertama, izin bertanya, mengapa dari BPJS masih minta kelas 1, 2, 3 untuk KRIS? Iya, Langsung aja, Dok. ini memang karena dikarenakan memang regulasi KRIS ini yang belum kami selesaikan sebenarnya, sehingga komunikasi dengan BPJS itu juga mungkin ada sesuatu yang mispersepsi untuk itu. Tetapi kami tegaskan di sini bahwa dari Kementerian Kesehatan KRIS itu satu, KRIS kamar rawat inap standar. Apakah itu 2 tempat tidur, 3 atau 4 maksimalnya, itu tetap KRIS. Ya, tidak ada KRIS kelas 1, tidak ada KRIS kelas 2. Jadi KRIS ya, KRIS gitu loh. Beda ya Bu, Bapak Ibu, beda kalau nanti penggunaannya di luar JKN ya Bapak Ibu. Itu terserah rumah sakit lah. Dia mau buat VIP, mau buat Presiden Suite, kelas 1-nya itu di atas kamar rawat inap KRIS ini ya terserah. Misalnya ya, contoh. Di 12 kriteria ini kan tidak ada televisi. Nah, kan nggak ada kan? Jadi kalau nanti rumah sakit menentukan yang kamar kami taruh TV, taruh kulkas ya itu ya udah kalau mereka sebut itu non kris tetapi dengan standar yang lebih tinggi. Tapi bagi kami yang penting kris itu ya satu. Minimalnya segini loh minimalnya. Minimalnya 12 kriteria ini terpenuhi. Kalau rumah sakit mau taruh televisi, taruh kulkas, yang penting minimalnya terpenuhi dan klaimnya itu klaimnya kris gitu. Jangan beratkan pasien untuk nambah segala macam. Itu sih. Ibu masih mute ya, Bu? Bapak, pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, itu kan batasnya targetnya 30 Juni 2025. Tapi Bapak juga tadi menyampaikan bahwa harapannya seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia ke depannya ini punya
rawat inap yang standar sehingga tidak ada yang di bawah dari 12 kriteria ini. Ini apakah ada target waktunya, Bapak, atau bagaimana ya untuk yang tidak bekerja sama dengan BPJS? Iya, iya, betul. Bapak Ibu, kita sekarang Undang-Undang 17 sudah keluar, PP 28 juga sudah keluar, berarti nanti akan ada turunan dari Undang-Undang dan PP itu dalam bentuk Permenkes. Nanti Permenkes ada satu Permenkes yang kita sebut sebagai penyelenggaraan Fasiankes. Di situ itu seluruh penyelenggaraan Fasiankes mulai dari mulai dari klinik puskesmas sudah keluar sendiri ya. Mulai dari klinik, mulai dari rumah sakit, mulai dari vaskes lain, vaskes terapung segala macam itu akan diatur di situ. Nah, pada penyelenggaraan rumah sakit, kamar penyelenggara rumah sakit kami atur bahwa standar kamar rawat inap itu standar pertamanya itu adalah KRIS, kamar rawat inap standar, dan standar yang kedua itu adalah yang di atas KRIS. Jadi begitu. Jadi memang pada dasarnya nanti seluruh seluruh kamar baik pasien BPJS atau tidak BPJS itu yang paling banyak tempat tidur hanya 4. Itu jadi menurut saya ini bukan hanya untuk BPJS, walaupun sekarang Perpres 59 Undang-Undang 40 itu hanya menyebutkan untuk apa itu namanya BPJS, tapi kedepannya itu enggak, itu akan kita berlakukan untuk semua semua pelanggan ataupun pasien di rumah sakit. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada relaksasi kalau misalnya rumah sakit itu tidak bisa memenuhi standar, ini untuk rumah sakit BPJS ya, Bapak, tidak bisa memenuhi standarnya di 30 Juni, apakah ada kemungkinan diberikan perpanjangan waktu atau bagaimana ini, Bapak? Iya, itu yang kami beberapa kali diskusi dengan BPJS, karena kan memang berarti hubungan Kementerian Kesehatan dengan BPJS itu kan begini, kami adalah regulatornya, BPJS adalah operatornya. Nah, ada kewenangan BPJS melakukan kredensial, Bapak Ibu. Tetapi memang kami selalu mengingatkan bahwa BPJS harus tanda kutip bijak ya untuk itu. Apakah orang yang targetnya 60%, kemudian hanya kurang 5 tempat tidur, itu kemudian perjanjian dengan BPJS yang diputus, diberhentikan, sehingga mengurangi akses, itu juga BPJS harus perhatikan. Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah ada relaksasi atau tidak, karena memang itu akan masuk ke situ, kewenangan. Kecuali nanti di pembahasan Permenkes, ini kan Permenkes itu akan diharmoni ya Bapak Ibu, akan diharmonisasi dengan Kumham, dengan kementerian lembaga lain. Nah, kecuali nanti kita cantumkan di situ. Sampai sekarang kami belum mencantumkan untuk itu, karena itu perlu diskusi dengan beberapa kementerian lembaga lain. Jadi saya nggak bisa katakan ada relaksasi. Karena apa? Karena sebenarnya dari peraturan Presiden Perpres 59 itu sampai sekarang itu kan juga sudah punya waktu yang cukup panjang ya untuk rumah sakit menerapkan ini. Jadi ketika kami mensosialisasi tentang KRIS ini, kami anggap itulah masa-masa rumah sakit beradaptasi atau menyiapkan KRIS ini. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dokter. Maaf ya, Dokter, ini kok pertanyaannya banyak banget nih. Ya banyak banget ya. Iya, penggemarnya Dokter banyak ini. Ini ada dari Dokter Dewi CP. Penerapan KRIS tidak berlaku untuk ruang isolasi. Apakah ada perbedaan ruang isolasi dan ruang KRIS infeksius? Gini. Ruang KRIS itu adalah ruangan kamar rawat inap biasa. Jelas bukan isolasi. Dari mana? Dari Bapak Ibu lihat aja, ACH-nya cuma 6. Kalau ruang rawat inap isolasi itu ACH-nya bisa di atas 10. Makanya di ruang rawat inap isolasi itu di daerah bagian bawah itu selalu ada exhaust fan. Tapi kamar rawat inap standar ini tidak ada syarat harus ada exhaust fan. Sehingga Bapak Ibu harus mengukur kecepatan penggantian udara Bapak Ibu yang normal. Kalau kurang dari 6 ACH bagaimana? Berarti Bapak Ibu harus lakukan pemasangan exhaust fan misalnya, atau melakukan ventilasi mekanik, misalnya contoh kipas angin, jendela terbuka, tapi semua ukurannya untuk kenyamanan pasien. Nah, bagaimana rawat inap KRIS yang infeksius Bapak Ibu? Sekali lagi saya ingin menyampaikan, KRIS itu satu kamar rawat inap standar. Jadi tidak ada cerita KRIS infeksius. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika Bapak Ibu merawat pasien yang infeksius yang tidak butuh isolasi,
Misalnya kalau TB paru pada grading tertentu itu butuh isolasi, ada yang tidak butuh. Nah, kris itu sebenarnya rawat inap biasa. Jadi saya tidak mau katakan kris infeksius, enggak. Cuman penempatan pasien itu yang diatur. Kayak tadi. Kris untuk laki-laki perempuan silakan diatur. Jadi jangan ada, oh ini kris laki-laki, ini kris perempuan. Kris laki-laki itu tempat tidurnya begini, kris perempuan tempat tidurnya begini. Nah, dari keilmuan kita misalnya, apakah kamar rawat inap standar itu bisa untuk pasien infeksius, Bapak Ibu putuskan sendiri. Tetapi tidak ada namanya kris infeksius. Kris ya kris gitu loh. Kalau pasien itu tidak layak ditempatkan di situ, berarti dia pindah ke ruangan isolasi. Gitu, Bapak Ibu. Standar kamar Em, kris itu yang 12 kriteria tadi gitu. oh, baik. Apakah diperbolehkan, Dok, misalnya kita punya ruangan yang isi 4 dengan 12 kriteria plus ada exhaust dan lain sebagainya untuk infeksius. Dan apakah itu diperbolehkan diakui sebagai prosentase kesediaan kris di rumah sakit, Dok? Kalau itu dipakai oleh pasien BPJS, silakan diakui. Yang penting standar dasarnya yang 12 ini terpenuhi, Bapak Ibu. Terpenuhi. Oh iya, baik-baik. Ya kelihatannya ada Dan beberapa rumah memang dia sakit yang ini. didedikatedkan untuk pasien BPJS. Jangan BPJS. sampai begini. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya nih. Misalnya saya hitung ya nih contoh nih, 100 tempat tidur. Ada tempat kamar-kamar yang tadi yang Bapak Ibu hitung sebagai kris. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan ketika ada pasien BPJS mau masuk, Bapak Ibu bilang nggak bisa karena ruangan infeksi itu dipakai oleh orang infeksi ini walaupun dia non BPJS. Jangan gitu. Ya. Jangan gitu, Paham. jangan sampai kita berdebat kusir di lapangan, jangan gitu. Kuota 60% dan 40% itu minimal. Jadi kalau Bapak Ibu hitung isolasinya untuk kris, boleh nggak? Boleh. Yang penting di dalamnya ada kamar mandi. ACH-nya minimal 6 gitu ya. Boleh, it's okay. Tapi hati-hati jangan sampai suatu saat Bapak Ibu bilang dia nggak bisa, ini kan infeksius, pasiennya kan BPJS ruangannya biasa. Kami nggak bisa dong taruh di sini. Jangan sampai gitu. Ya. Harus dipahami. Jangan teman-teman mustar-mustar balik dengan kondisi lapangan yang teman-teman buat sendiri. Padahal kami tidak mensyaratkan bahwa harus lebih dari 6 ACA. Teman-teman yang buat itu jadi kris ya. Dedicated kan dong untuk kris. Jadi jangan berdebat di lapangan nanti. Gitu. Baik. Yang tadi yang dari Rumah Sakit Sosodoro belum saya baca. Mohon ini dari RSUD Sosodoro Bojonegoro. Izin bertanya untuk klaim BPJS dengan adanya kris, bagaimana memperoleh klaimnya? Apakah sesuai kelas rumah sakit? Ya, kalau sekarang Bapak Ibu, sekarang itu kan BPJS masih klaimnya itu berdasarkan kelas ya. Kelas A, B, C, D ya Bapak Ibu ya. Sekarang masih biasa, masih berdasarkan kelas. Kedepannya kan rumah sakit itu sudah ke depan, ini bukan ngawang-ngawang lagi, memang udah dibuat begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kami yang mendrafting legal draftingnya Permenkes. Pertama rumah sakit itu nanti tidak ada lagi kelas A, B, C, D. Kelas itu hanya untuk perizinan Bapak Ibu. Dan kami sebut di Permenkesnya itu misalnya perizinan berdasarkan jumlah tempat tidur. Di atas 400 tempat tidur itu izinnya di kantor pusat atau Kemenkes. PMA kantor pusat misalnya. Kalau tempat tidurnya rumah sakit di atas 200 sampai 399 itu izinnya di provinsi. Hanya gitu. Itu kelas hanya sampai di situ. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan kalau rujukan yang tidak berbasis kompetensi, tidak berbasis kelas, tarifnya akan satu. Tapi kalau untuk saat ini ya masih seperti kondisi existing sekarang gitu. Jadi nanti tidak ada lagi harusnya ya, kecuali kalau berubah kebijakan pemerintah ya Bapak Ibu. Karena saya levelnya cuma direktur tuh. Yang saya kerjakan sekarang yang apa yang akan terjadi. Tapi kalau nanti ada kebijakan lain saya nggak tahu. Kalau sekarang kondisinya adalah rujukan tidak berdasarkan kelas sehingga berlaku single tarif untuk kasusnya, untuk penyakitnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada yang raise hand dari RSUD. Mana Mbak?
Palmata. Dulu saya pernah Palmata, di iya. sekitar sana dulu. Oh iya, jangan-jangan kenal nih sama dokter. Silakan Bapak Ibu. Bisa. eh suaranya masih Pak, Bu. Oh, halo, selamat siang, Dok. Ya, siang. Ya, Dokter Sunarto ini mau bertanya tentang ini. Kalau dengan ini kan rumah sakit banyak kehilangan tempat tidur ya. Berarti kan bakal banyak yang turun kelas, misalnya dari C ke D, B ke C itu. Itu kan nantinya akan mempengaruhi tagihan ke BPJS kayak gitu. Atau gimana ya, Dok ya? Gitu kan berarti padahal sekarang rumah sakit berlomba-lomba menaikkan tipenya gitu dengan menambahkan jumlah bednya gitu. Itu terima kasih, Ya, Dok. ya itu memang isu yang kami dengar yang paling sering saat ini. Mungkin saat ini iya Bapak Ibu, saat ini karena BPJS-nya masih bayar berdasarkan ke kelas ya, teman-teman harus berusaha mempertahankan jumlah tempat tidurnya. Saya paham itu. Tetapi memang tadi yang saya sebutkan bahwa nanti ke depannya kelas-kelas itu atau jumlah-jumlah tempat tidur itu hanya untuk perizinan, tidak untuk besaran klaim, karena besaran klaimnya itu nanti didasarkan pada kompetensi layanan yang diberikan. Ya, itu satu. Kedua, dalam masa-masa kondisi existing ini, kami nanti mungkin akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan BPJ juga tentang status dari kelasnya itu, karena ini masih berhubungan dengan besaran klaim ya, bahwa klaim Bapak Ibu itu kelas B akan lebih besar dari kelas C, kelas C akan lebih besar dari kelas D. Dan satu lagi bahwa rumah sakit kelas D itu minimal 50 tempat tidur. Gimana Pak Narto kalau tempat tidur kami jadi 45, apakah izin rumah sakit kami dicabut kan gitu ya? Itu yang kami sekarang Iya, komunikasikan dengan betul. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bahwa untuk perizinan itu harus ada masa-masa relaksasi untuk itu sambil rumah sakit memenuhi ketersediaan tempat tidurnya. Seperti itu dari teman-teman dari Palmata. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang Raisen? Silakan, Dok. San? Nah, masih mute, Dok. Sudah terdengar? Sudah, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Narto. Ya Sehat Pak In, selalu. apa kabar? Baik, sehat-sehat. Oke, mungkin diskusinya seru ya Pak ya. Ini memang sudah lama kita diskusikan gitu. Jadi tadi rencananya kan memang kelas standar maksimal 4 tempat tidur. Apakah nanti, artinya kan rumah sakit itu masih menyediakan misalnya kelas 1 dan kelas 2 dengan 2 tempat tidur atau 3 tempat tidur yang non-kris, ya kan? Nah, apakah ada regulasinya misalnya tadi pasien yang dari kelas standar yang kris, bila naik dia ke 2 tempat tidur misalnya, atau ke 3 tempat tidur gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tangkap, artinya semua pasien BPJS yang mempunyai hak iur kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, artinya bisa ditempatkan di rawat inap standar yang 4 tempat tidur. Mungkin itu Pak. Dari saya Pak. Ya, jadi ini jawabnya begini nih. Satu, bahwa rumah sakit harus memenuhi 40% kalau swasta, karena Pak ini dari Arsia. 40% tempat tidur rawat inapnya itu harus kris. Nah, itu dulu pemenuhannya. 40% itu kami tidak menghitung satu kamarnya itu berapa. Nah, yang penting total tempat tidur. Mau 4, mau 3, mau 2, mau 1. Kalau masih dalam lingkup 40% ini, itu tidak ada ceritanya itu kalau ke kamar 2 tempat tidur dia menjadi non kris, nggak ada. Itu masih masuk dalam kamar kris. Oke. Di luar 40% rumah sakit bisa berinovasi. Oke, Pak Narto, saya sediakan kamar 2 tempat tidur tapi bukan non JKN. Nah, iya itu terserah. Nah, perkara nanti misalnya saya juga nggak bisa mengatakan seluruh rumah sakit 100% layani kris ya.
layani BPJS ya, karena kan syaratnya itu kan dari regulasi itu syarat minimal kan. Kalau satu rumah sakit saya 100 tempat tidur misalnya yang sudah dikurangi, ya saya minimal ada 40% yang kris yang memang dedicated kan untuk BPJS. Oke. Kalau penuh bagaimana? Penuh itu ada regulasi kan harusnya dari BPJS itu harusnya seperti sekarang kondisi sekarang. Misalnya saya itu kalau sekarang ya saya itu kelas 1 tapi kelas 1 penuh dan saya tetap mau dirawat di rumah sakit itu. Berarti saya harus terima dong kalau saya dirawat di kelas 2 misalnya. Atau rumah sakit tetap menjaga hak saya, mereka naikkan saya ke satu tingkat yang lebih tinggi tanpa saya harus membayar iuran tambahan gitu loh Pak E. Nah, itu kan yang sekarang berlaku. Nah, kris itu juga begitu. Ketika kamar rawat inap 40%-nya sudah penuh, itu memang tergantung rumah sakit dan tergantung pasien. Pertama, apakah pasien mau dirawat non BPJS misalnya? Karena atau pasien minta dirujuk ke rumah sakit yang lain yang masih ada krisnya, misalnya seperti itu. Atau rumah sakit itu menjaga customer, menjaga pasiennya. Oh, udah saya titipkan Bapak Ibu di kamar rawat inap non JKN, non kris, tetapi Bapak Ibu tidak perlu tambah iuran. Nanti kalau sudah ada kamar kris yang kosong, kami akan pindahkan ke sana. Seperti itu. Nah itu yang mungkin kami sebutkan seperti itu. Itu sih, Pak Ing. Sebentar ya, saya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sorry, Oke. tadi ada telepon dari Pak Menteri. Nggak apa-apa. Ini ada Ibu Ariyudi Yunita, RSUD Kota Yogyakarta, Dokter Ita, mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya, Dok? Bu, boleh yang tadi Bu terkait yang disampaikan, yang jawaban mungkin. Jadi artinya kalau rumah sakit itu sudah memenuhi yang 40%-nya, ya kan? Misalnya satu rumah sakit sudah memenuhi 40% dan bornya penuh. Terus ada lagi pasien BPJS gitu ya. Jadi nah ini yang mohon di usulan kami sih mungkin ada regulasi lah yang mengatur misalnya pasien tersebut tetap bisa memakai BPJS dan mungkin bisa naik di kelas yang misalnya yang non standar gitu loh. Nah, usulan saja nih Pak Narto ke depannya. Ya, Masih mute. siap. Nanti itu kami akan ngomong dengan BPJS ya. Tetapi haknya itu yang tadi itu, yang minimal persen tadi itu. Oke, baik. Ya, saya tadi gimana Bu Dewi? Dokter Ita, monggo mau ada pertanyaan langsung aja, Dok. Saya bertanya tentang pembiayaan tadi Bapak. Bagaimana pembiayaan untuk kelas kris ini? Karena kan kita effortnya besar ya Pak ya, bagaimanapun rumah sakit pemerintah effortnya luar biasa untuk kris ini. Bagaimana pembiayaan untuk klaimnya? Apakah nanti sesuai dengan klaimnya, sesuai dengan yang kita biasa lakukan berdasarkan tipe rumah sakit dan juga berdasarkan kelas biasanya. Misalnya dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kan sekarang besok nanti ke depan tidak ada kelas, tapi berdasarkan kris. Nah, klaimnya itu sesuai harga apa? Gitu. Mungkin itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Sorry Bu, sorry, saya terdistrak. Maksudnya pembiayaan gimana ya Bu? Klaim untuk BPJS. Saya jawab langsung ya Bapak Ibu. Kalau saat ini belum ada perubahan apa-apa Bu. Kalau saat ini belum ada perubahan apa-apa sampai nanti wajibnya itu di 30 Juni. Itu baru nanti kita akan tentukan. Kalau sekarang masih biasa aja Bu, masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu sih Bu. Kalau saat ini ya. Enggak, nanti yang kedepannya penetapan krisnya tadi Bapak per Juni itu. Kalau kedepannya itu kedepannya dengan skema sekarang
Kalau kondisinya ya Bapak Ibu ya, itu pasti single tarif. Nah, tapi saya sampaikan bahwa karena kita masih punya beberapa bulan dan kapasitas saya kan di sini cuma direktur ya. Saya nggak bisa katakan minimal, misalnya kalau ada kebijakan lain dari pimpinan gitu loh. Tapi kalau saat ini skema kita bergerak ke single tarif yang berdasarkan kompetensi penyakit. Misalnya Bapak Ibu menyelesaikan sebuah seksio sesaria, seksio. Ya. Itu di rumah sakit kelas apapun kalau kompetensinya bisa kerjakan seksio itu akan dibayar sama. Gitu loh. Dan pasien BPJS itu tidak dilihat karena kris itu kan satu kelas saja. Jadi nggak ada yang lain. Jadi tetap single semuanya. Gitu sih. Kalau skema yang kami desain dari sekarang seperti itu. Terima kasih Dr. Sunarto Ya. dan Dr. Ita. Ini ada pertanyaan lagi dok, masih terkait dengan klaim. Pertanyaannya adalah untuk TAP, apakah sudah ada pembahasan prediksi akan di kelas berapa dok? Termasuk premi seperti apa ya untuk kedepannya? Kekhawatiran tentang gagal bayar premi seperti yang terjadi saat ini atau turunnya minat dari peserta, apakah sudah ada kajian? Karena akan berimbas kepada pembiayaan program JKN dan menjadi kekhawatiran Vaskes. Iya, Bapak Ibu, itu memang itulah yang kami cerita bahwa kita butuh kompartemen-kompartemen gitu ya. Kita butuh teman-teman dari pendidikan, dari university untuk melakukan kajian. Apakah kami belum melakukan kajian? Kami sudah melakukan kajian, kami sudah melakukan survei segala macam. Tetapi kalau ada kajian yang implementation research gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Nah, mengenai tarif, saya tidak bisa, karena kapasitas saya bukan di JJSN, bukan di BPJS, saya kapasitasnya ada di Kementerian Kesehatan, dan memang untuk implementasi tarif, berapa tarif itu kan bukan Kemenkes sendiri yang akan memutuskan, masih ada DJSN dan masih ada BPJS. Jadi berapa tarif, bagaimana itu saya belum bisa gambarkan dari sekarang. Yang saya bisa gambarkan sekarang adalah kira-kira ke depan itu rancangan desainnya itu seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kamar rawat inap standar itu tidak ada kris 1, kris 2, kris itu hanya 1, tetapi jumlah tempat tidurnya bisa berbeda gitu ya. Kemudian kita juga mengarah ke single tarif yang berdasarkan kompetensi yang kita sebut sebagai IDRG, Indonesia DRG gitu akan mengganti INA CBGs seperti itu. Saat itu yang masih terpeta sekarang gitu sih, Bu. Baik, terima kasih Dr. Sunarto. Ini ada pertanyaan agak menyimpang sedikit. Berarti untuk perizinan tetap mengacu kepada PMK 14 2021 ya, artinya masih ada klasifikasi yang dikenal dengan RSU dan RSK. Untuk penyelenggaraan Vaskes pakai PP 28 2004 itu sudah tidak menyebutkan lagi ada RSU dan RSK. Ya, sampai keluarnya Permenkes nanti, itu kan kita di dalam Permenkes yang baru itu ada perizinan juga. Sampai dengan keluarnya itu, teman-teman, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu masih memakai regulasi lama. Jadi tentang perizinan. Nanti kalau di kita nanti perizinan itu kami bagi hanya berdasarkan jumlah tempat tidur, di mana 150 sampai 100, 100 200, di atas 200 sampai 400, di atas 400. Seperti itu. Kami tidak menyebutkan kelas lagi. Kami tidak menyebutkan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kalau nanti kebijakannya ada kebijakan baru dari pimpinan ya kita ikuti untuk itu. Ya, baik dokter. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang terkait dengan ventilasi. Karena disebut di sana ventilasi, lalu pertanyaannya, boleh nggak kalau misalnya kita pakai AC saja? Lalu yang kedua, boleh nggak kalau kita pakai ventilasi tetapi terus exhaust sehingga perputaran udaranya tercapai? Itu bagaimana dok tanggapan dari Dr. Sunarto? Boleh. Jadi kalau nanti membuktikannya itu 6 ACH atau tidak pakai flowmeter, anemometer, teman-teman pakai. Membuktikan suhu ruangan itu 20 sampai 26 pakai termometer ruangan. Membuktikan 250 lux atau 50 lux itu pakai luxmeter. Jadi gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing, ini saya harus buka jendela, saya harus pakai exhaust fan. Sejauh teman-teman bisa mengukur itu adalah 6 ACH, sudah 6 ACH. Itu nanti di Kepdirjen Permenkes kami buat seperti itu.
Jadi Baik. ini apa aja lah ya teman-teman mau diakreditasi juga kita diajari gitu kan bahwa ventilasi Iya. mekanik tuh boleh kipas angin gitu ya. Boleh exhaust fan gitu ya. Bukan kami mengatakan harus ada AC. Tapi kalau AC punya sistem exhaust juga yang bisa tarik udara dan bisa masukkan udara, mengeluarkan udara ya silakan. Nggak apa-apa. Nggak berarti jendela yang tertutup dengan AC itu tidak 6 ACH. Nggak juga. Teman-teman ukur. Flow meternya itu bisa diukur. Gitu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Dokter. Kalau yang dibahas, yang ditentukan itu kan jarak antar tempat tidur. Jadi yang dipahami oleh teman-teman rumah sakit itu adalah ini tempat tidur, lalu jarak antar tempat tidur jaraknya ini 1,5 minimal. Nah, Ya, bagaimana kalau sisi tempat tidurnya begini, Dok? Jadi kaki dengan kaki. Nah, apakah ini juga 1,5 ataukah ini yang penting bisa untuk sirkulasi atau gimana nih, Dok? Ini masalah juga nih di lapangan. jadi kamarnya memanjang gitu ya. Ya, kamar jadi double begini, Dok. Jadi ini apa Paham, namanya paham, paham. kaki pasien ya gitu, Dok. Ya, paham, paham. Ya nggak apa-apa, 1,5. Nanti saya cek lagi ya kalau bisa begitu ya. Saya cek lagi nanti apakah sisi 1,5 sejauh ini kami nggak mengatakan ada apakah dari sisi panjang, apakah dari sisi pendek. Yang penting jarak tempat tidur itu 1,5 meter. Tapi Minimal. saya, Ya. ya, karena tempat tidur tuh 2 baris ya, gitu ya maksudnya ya. Iya, 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 jaraknya Dok, itu betul. 1,5. Ya betul, jaraknya 1,5. Oke. Jadi 1,5 itu juga 1,5. untuk supaya orang bisa lewat gitu. Iya, untuk sirkulasinya Betul, juga betul. lebih nyaman begitu ya, ya, Iya, Mas. Oke, siap. betul. Heeh. Kelihatannya sudah semua, memang tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, tetapi inti dari pertanyaan Bapak Ibu insya Allah sudah kami sampaikan semua. Dan terima kasih sekali dokter di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk Iya, bersama-sama dengan kita. Dokter mohon izin sebelum kita selesai webinar ini mohon izin untuk foto bersama. Jadi teman-teman, Bapak Ibu kalian untuk bisa membuka kameranya kita akan foto bersama-sama dulu ya. Sudah bisa dimulai, Mas? Mas Dimas? Oke. Kita mungkin akan ada beberapa kali take foto ya. Yang pertama kita akan mulai take foto. 1, 2, cheers. Foto yang kedua. 1, 2, cheers. Take yang ketiga. 1, 2, cheers. Masih ada, Mas? Oh, satu lagi ini pesertanya banyak sekali, Dok. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Oke, 1, 2, cheers. Oke. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Sunarto juga terima kasih pencerahan pada pagi hari ini. Kita berharap implementasi dari kamar rawat inap standar ini untuk menuju kepada eh, kebaikan kita semua, pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan juga tentu saja menjadi kebaikan buat rumah sakit di Indonesia bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Kami dari MMR UGM, saya Dia Dewi mengucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya dan semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.